Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Lagi-lagi Indonesia kedatangan model baru lagi, mobil listrik baru dan juga dari China lagi. Ini dia mobilnya Aion Hypertech HT yang menurut kami mobil ini cukup unik karena dia merupakan SUV yang bergenre SUV coupe, memiliki model yang cukup funky dan ternyata dia punya banyak kelebihan serta memiliki harga jual yang terbilang worth it. Nah, lantas seperti apa mobilnya, seperti apa detail spesifikasinya, kemudian fitur-fiturnya, dan bagaimana rasa berkendaranya, ikuti terus video ini. Ya, ini merupakan model kedua yang dibawa oleh Aion di Indonesia. Yang sebelumnya adalah Aion Y Plus yang saat video ini dibuat sudah didistribusikan konsumen, tapi mobil ini belum, dia masih dalam tahap pemesanan dan dia ada dua varian yang dipasarkan di Indonesia, yaitu Hypertech HT yang seperti ini dan juga yang Gullwing. Nah, yang Gullwing itu belum ada harga pasarannya, masih dalam sistem PO, sedangkan yang seperti ini yang pintu biasa itu dijual dengan harga estimasi ya, harga pemesanan 685 juta rupiah. Oke, artinya angka tersebut lebih murah dibandingkan, kalau dilihat ya, sebenarnya pesaing itu mungkin Hyundai Ioniq 5, terus juga ada BYD Seal. Meski BYD Seal merupakan sedan, tapi secara range harga tuh agak mendekati gitu. 650-an juta hingga 715 juta, ini 685 juta rupiah. Yang artinya ini menjadi salah satu mobil listrik Cina yang lebih flagship itu dibandingkan entry level, karena di spek entry level Aion itu sudah punya Y Plus. Mobilnya dulu desainnya terlebih dahulu, ya memang ini kalau dibilang funky ya sebenarnya dia cukup funky, cukup sporty, beda dari yang lain gitu. Dia desainnya mungkin tidak biasa, tapi memang itu lagi-lagi mobil asal Tiongkok ya, soal identitas. Ya mobil ini memang dibilang keren mah keren, cuman identitasnya tuh ya kurang kental gitu, seperti di bagian depannya. Apalagi secara keseluruhan ya, jika dilihat secara menyeluruh, mobil ini memang mungkin dia terinspirasi dari salah satu SUV listrik asal Amerika, yaitu Tesla Model X yang pernah dihadirkan di Indonesia melalui importer umum, dan itu merupakan SUV listrik yang sangat terkenal. Dari bagian depan terlebih dahulu, oke kita lihat untuk desainnya ya. Di bagian depan tidak ada grill radiator di bagian atas, kemudian lampunya seperti ini. Nah, ini lampu yang menurut kami mirip dengan Tesla Model X. Jadi secara keseluruhan lampu dan bagian depannya itu seakan-akan dia terinspirasi memang dari Tesla Model X. Tapi ya nggak apa-apa sih, masih terlihat keren dan mengingat harganya yang jauh dibandingkan Tesla Model X, jadi rasanya ya udahlah. Kemudian ini emblem dari Aion. Aion itu dia merupakan sub-brand dari GAC atau Guangzhou Auto Corporation ya. Jadi dia memiliki beberapa sub-brand dan salah satunya Aion. Kemudian nah di sini ada fitur radar nih di bagian sininya, dan dia memiliki active grille di bagian bawahnya yang bisa menutup dan membuka. Itu banyak memang ditemukan di mobil listrik, dan salah satunya yang paling terkenal, yang paling membekas ya di banyak orang, yaitu Hyundai Ioniq 5 dan juga Hyundai Ioniq 6 yang memiliki flap yang bisa terbuka secara aktif. Dan sekarang kita lihat bagian kap motornya. Sudah hidrolik dan nggak ada apa-apa, tapi ada frunk atau front trunk dan ada hyper. Nah, jadi memang ini mobil ini punya dua nama sebenarnya. Jadi kalau di Cina itu namanya Hyper HT. Sedangkan untuk pasar Asia Tenggara, Thailand dan juga Indonesia, dia disiapkan dengan nama yang baru, bukan Hyper, tapi Hypertech. Nah, oke kita buka aja. Wow, frontnya lumayan besar. Dan memang dia tidak terlihat gitu untuk kontrol unit ya, karena dia merupakan penggerak roda belakang untuk versi yang dipasarkan di Indonesia. Dan berapa besaran dari tenaga motor listriknya? Oke, jadi Hypertech HT untuk pasar Indonesia dia ditenagai oleh motor listrik tunggal yang ada di bagian belakang, menggerakkan roda belakang dengan tenaga sebesar 335 HP serta torsi 430 Nm. Nah, motor listrik tersebut didukung oleh baterai yang cukup hebat
dia kapasitasnya mencapai 83 kWh yang bertipe magazine ya. Dia berbeda dengan mobil-mobil listrik lainnya, berbeda dengan BYD, berbeda dengan Hyundai. Kemudian, nah range-nya Ion menyebutkan berdasarkan metode NEDC, dia sanggup menjelajah 600 km plus dalam sekali pengisian daya penuh. Nah, lantas apakah hal tersebut benar? Nah, nanti kita akan buktikan saat sudah mencoba mobil ini berjalan. Kita akan hitung apakah sesuai dengan klaimnya. Dan untuk bagian sampingnya bisa terlihat seperti ini. Jadi dia karena merupakan SUV coupe, jadi dia atapnya ini melandai di bagian belakangnya. Tapi memang kalau dibandingkan dengan yang model Ultra Gullwing ya variannya namanya, yang varian Gullwing, itu dia memang tidak terlalu mirip kalau yang ini dengan model X. Tapi yang varian Gullwing itu terlihat benar-benar, ya mobil ini seakan benar-benar terinspirasi dari Tesla Model X. Ya udah, kita lihat bagian detail-detail lainnya. Bagian sampingnya untuk velgnya seperti ini, dia modelnya ngeblok seperti ini. Kemudian ini velgnya cukup besar diameternya karena dia mencapai ring 20 yang dibalut dengan ban dengan profil 245/40. Kemudian untuk bagian spion, nah ini ada kameranya, jadi di depan juga ada kamera ya. Jadi dia sudah dilengkapi dengan kamera citra 360 derajat, itu standar mobil baru lah. Apalagi mobil-mobil asal China itu udah standar banget kamera 360 derajat. Kemudian door handle juga dia seperti mobil listrik kebanyakan yang muncul di dunia. Pop up seperti ini modelnya tuh pembukanya. Dan yang terkeren dari mobil ini adalah keempat pintunya frameless. Nah, ini baru bisa dikatakan SUV coupe sebenarnya. Dia benar-benar keempat itu frameless. Tuh, bisa dilihat. Keren. Tapi memang sekali lagi ada satu identitas mungkin ya yang ditemukan di mobil ini yang seakan-akan terinspirasi dari salah satu model mobil lainnya, yaitu di bagian belakang ini. Ini bagian PRC-nya ini. Ini guratan-guratan itu agak mirip dengan Mercedes-Benz GLE Coupe. Untuk panjangnya, ya Hypertech ST ini hampir mencapai 5 meter atau lebih tepatnya 4935 mm. Jadi sebagai kesimpulan ini merupakan SUV yang besar. Kemudian kita lihat bagian belakangnya. Oh ya, untuk pengisian daya ada di bagian kiri ya, bukan di bagian kanan, tapi di belakang. Dan dia yang menarik adalah pembukaannya itu tidak lagi manual, dia menggunakan tombol yang ada di bagian head unitnya. Nanti kita akan langsung uji. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Dan untuk bagian belakangnya seperti ini, ya benar-benar dia atapnya itu melandai ya, set. Kemudian bagian bagasi kecil seperti ini, nggak ada ornamen seperti misalkan ducktail, jadi begini aja udah. Kemudian untuk lampunya dia model seperti ini, dan lampunya ini dia ada grafis yang bermain gitu ketika mobil ini kita buka coba ya. Jatuh. Nah ini ketika di malam hari tuh kelihatan tuh kelap-kelip. Jadi seperti model BMW ya, BMW juga gitu yang terbaru. Dan ketika dibuka juga tuh kalau kelihatan di kamera ya. Dan tidak aja lampu belakang ya, lampu depannya juga begitu. Kemudian untuk desainnya seperti ini, lampu yang menyambung. Ini desain mobil modern banget ya, kayak gini desainnya. Kemudian high-tech, HT, dan sekarang kita buka bagasinya aja. Sudah elektrik tentunya. Dan ini ternyata kapasitas bagasi yang sangat luas loh untuk sebuah SUV coupe. Ya wajar karena mobil ini panjang ya. Jadi bisa dilihat sangat lapang untuk ruang bagasinya. Kemudian ada ruang penyimpanan lagi di bagian bawah yang tertutup. Ini mungkin bisa menyimpan travel charger gitu di bagian bawah ya. Tapi pada mobil tes ini nggak ada. Ya nggak apa-apa. Kemudian untuk bagian joknya, kita rapikan dulu. Dia nggak ada partisi tertutup ya, jadi nggak ada partisi yang bisa tarik untuk menutup barang. Jadi ketika Anda membawa barang yang penting, rasanya lebih baik Anda menyimpan di bagian bawahnya. Kemudian soket 12 volt. Dan untuk melipat joknya, memang ini nggak bisa dikontrol dari belakangnya, jadi nggak ada tuas, nggak ada apa, karena semua masih manual. Jadi ketika Anda membawa barang yang banyak, nah Anda harus ke pintu manual seperti ini. Tapi rata pelipatannya. Coba kita lipat gigi. Nah, tuh. Rasanya untuk sebuah SUV coupe ini Anda bisa membawa barang yang sangat banyak di bagian bagasinya. Dan di sini letak dari soket pengisian dayanya. Ternyata nggak harus dari head unit, bisa dari sini. Caranya ditekan. Nah, dia akan membuka secara electrical.
Kemudian dia sudah menggunakan soket CCS Type 2 yang lumrah ditemukan di Indonesia, dan mobil ini dia bisa menerima listrik DC fast charging hingga 198 kW. Nah, di Indonesia memang paling besar itu sekarang 200 kW ya. Ada punya Hyundai, tapi saat ini sudah tidak bisa lagi digunakan oleh merek-merek lain. Nah, nanti kita akan coba berapa waktu yang dibutuhkan dari misalkan 10% ke 80%, berapa lama waktunya. Tapi rasanya untuk 198 kW untuk menge-charge baterai yang berkapasitas 83 kW itu tidak akan lama. Mungkin tidak sampai 1 jam. Oke, tutup lagi. Sekarang kita lihat bagian interiornya. Dan ini dia ruang belakang dari Aion Hypertech HT. Ini sebenarnya saya cukup amazed di ruang belakang, karena biasanya tuh SUV coupe untuk bagian belakangnya tuh apa ya, nggak terlalu luas gitu, nggak terlalu lapang untuk orang dewasa. Tapi ini nyatanya tuh ini lega sekali. Dan biasanya sebuah SUV coupe itu dia dikhususkan, diorientasikan lebih kepada pengendara. Tapi tidak di mobil ini. Jadi Anda bisa menjadi bos di mobil ini karena ini nih, dia memiliki nih leg extender di bagian sini nih. Jadi bisa bersandar dengan baik. Pakai sepatu nggak ya? Pakai sepatu aja deh. Nah, belum sampai di situ. Ini bisa dilipat juga joknya, karena sudah elektrik dan ada tuasnya di bagian sini. Jadi tinggal dimajukan. Tuh. Wah, cukup nyaman. Dan kerebahan joknya itu bisa rebah sekali. Wah, coba kita main dulu. Tuh, ini mungkin 135 derajat kali ya, sama mirip-mirip dengan Wuling Cloud EV ya. Wah, ini relax sekali duduk ini. Tapi memang ini joknya udah gak bisa dimajuin lagi. Rasanya kalau bisa lebih maju lagi itu akan lebih relax lagi di bagian belakangnya. Mungkin seperti BMW i7 ya. Oke, sekarang kita balikan. Nah, untuk joknya dia bisa dilipat secara 60-40 ya. Dan untuk atap panoramik, ini bukan atap panoramik sebenarnya, tapi lebih ke arah glass roof. Jadi dia atap kaca yang tidak bisa dibuka, tapi dia untungnya untuk tirainya ini bisa ditutup, dibuka secara elektrikal. Jadi bukan cover yang seperti BYD Seal. Dan oh ya, yang saya amazed juga adalah mobil ini semuanya serba soft touch. Jadi bagian sini, ini bagian belakang sampai ke bagian belakang soft touch. Nggak ada pasti keras di bagian sini, ada sih di bagian bawahnya, tapi nggak masalah lah. Tapi bagian sini semua soft touch, karena sekarang banyak sekali mobil bahkan dari brand premium yang dibedakan antara material depan dan material belakangnya. Jadi depannya soft touch, belakang nggak. Nah, di mobil ini soft touch semuanya. Kemudian bagian plafonnya juga ini bahannya berkelas sekali, seperti bludru yang ditemukan biasanya di mobil-mobil Mercy dan juga BMW yang flagship gitu ya. Kemudian memang untuk joknya, bahan warnanya, maksud saya warnanya itu memang terang sih. Jadi dia nggak ada opsi lain, warnanya seperti ini saja. Rasanya tuh agak gampang kotor sih memang dengan warna seperti ini. Tuh bagian depan tuh kotor tuh, center konsolnya. Dan untuk kelegaan kabinnya sendiri, oke, saya mundurkan ya. Ini kita samakan dengan posisi pengemudi saya nih. Tanpa leg extender ya. Tuh. Headroom, nggak ada masalah sama sekali. Dan oh ya, bagian kanan dia nggak ada leg extender, tapi dia ada seperti meja seperti ini. Ini ketika Anda makan, ketika Anda mau bekal gitu ya. Jadi Anda bisa pindah ke bagian kanan, atau ketika Anda ingin menonton dari tablet ya, Anda bisa di sini meletakkannya. Di bagian kiri nggak ada. Jadi bagian kanan untuk meja, di kiri untuk leg extender. Dan kelengkapan lainnya, oh ya, masih soal kelegaan kabin ya. Untuk bagian tengahnya ini dia tidak channel, jadi benar-benar sangat luas sekali ya bagian tengahnya tuh. Bisa dilihat. Kemudian dia ada ventilasi AC, tapi memang dia tidak bisa diatur secara individual. Di bagian bawah masih ada USB Type-C. Untuk speakernya, Aion mengklaim bahwa mobil ini memiliki bukan 8 speaker, bukan 10 speaker, 16 speaker.
belum 22 speaker dan dia sistemnya adalah Dolby Atmos. Jadi speaker itu sangat banyak sekali dan bahkan sampai di sini nih, di sini ada speaker, di sini ada speaker, di bagian depan juga di plafon ada speaker dan di bagian sini nih ada speaker di bagian headrest ini. Nah, tapi ini tidak berfungsi sebagai audio memang. Jadi ketika ini bisa berfungsi ketika misalkan menerima telepon. Nah, suaranya akan keluar melalui speaker yang ada di bagian sini. Jadi memang ya itu ya mobil-mobil listrik terbaru ya, mobil-mobil listrik modern bukan hanya sekedar menawarkan teknologi tapi juga gimmick-gimmick seperti ini. Nah, masih banyak gimmick lainnya yang nanti kita akan temukan di bagian jok depannya. Nah, impresi pertamanya adalah ini benar-benar minim sekali tombol fisik. Jadi memang dia pengaturan itu semuanya ada di bagian head unitnya. Itu juga banyak yang ditemukan di mobil asal Tiongkok gitu ya. Jadi tombol fisik yang ada di bagian tengah, di bagian konsol tengah, di bagian sini itu benar-benar semua ditaruh semua di head unit. Nah, itu menurut Anda bagaimana? Apakah Anda suka mobil yang seperti ini atau yang lebih banyak tombol fisik? Karena memang itu menimbulkan pro dan kontra. Bahkan salah satu lembaga keselamatan Euro NCAP itu sudah kembali menganjurkan produsen mobil itu mengembalikan tombol fisik ke mobil-mobilnya karena memang kerap kali semua pengaturan yang diletakkan di bagian head unit itu kadang-kadang menginterupsi pengendara gitu, kadang terganggu, ke distract gitulah. Nah, ya udah nggak apa-apa. Kita lihat aja apa yang ada di balik layar head unitnya. Jadi di bagian sini nih, itu di bagian pertama, bagian home-nya itu ada berbagai pengaturan seperti mode berkendara, ada 3, comfort, sport, custom. Kemudian energy saving atau ini regenerative braking yang bisa bisa Anda style di sini, tapi hanya ada 1 step ya, jadi nggak bisa beda-beda ternyata. Jadi comfort, stop, custom, energy saving itu termasuk dalam mode berkendara. Nah, energy saving itu dia regenerative braking itu lebih kuat gitu. Kemudian window lock, nah ada di bagian sini, nggak di sini lagi gitu. Jadi semua di head unit. Kemudian EPB juga di bagian sini atau parking brake. Mengatur jok juga ada di bagian sini, driver dan front passenger. Jadi dia kan perforated ya, jadi dia bisa ada cooling seatnya di bagian joknya. Kemudian brightness, backlight off, power hold ini the car will remain powered until the remaining power goes to 10. Oh, ini nggak bisa dipakai, jadi ntar kalau di bawah 10% baru bisa digunakan. Kemudian komponen ini jam dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Nah, di sini nih Anda bisa langsung ada aplikasi yang terintegrasi yaitu Spotify, tapi entah kenapa ya di mobil tes ini nggak bisa gitu. Tuh, dia crash itu. Kemudian ada App Store-nya, jadi dia bisa mendownload berbagai aplikasi dan ada game. Main game nih kita di sini. Aduh, ini tapi banyak sih emang di mobil-mobil listrik baru tuh kayak gini nih. Udahlah, kita offin dulu. Karena ini waktu nge-review bukan waktu main game. Game-nya itu yang standar ada 2, ada Flight Frenzy dan juga Candy Blast. Kemudian Over the Air. Nah, Over the Air ini adalah untuk upgrade sistem. Jadi ini dilakukan dengan mengkoneksikan internet saja. Nah, maka mobil ini akan terupdate dengan software terkini gitu. Kemudian masih ada lagi nih Apple CarPlay dan Android Auto. Nah, kita lihat bagian lainnya. Nah, settings juga masih banyak. Jadi buka charging port, kemudian bagasi, door lock, kemudian child lock, open all windows, close all windows, dan juga sunshade untuk membuka panoramik itu semua ada di bagian sini. Lighting system pun ada di bagian sini. Jadi bukan menggunakan stok lagi. Di sini semuanya ada. Di Go Smart Driving, nah ini adalah fitur radar ADAS yang dimiliki mobil ini. Kemudian informasi dari energinya, chassis power, nah auto hold, kemudian hill descent control, electric parking brake semua ada di sini. Car body accessories, ini speed lock, auto unlock, intelligent. Nah ini untuk mengatur banyak sekali nih, AC, wiper, kemudian wireless phone charging dan sistem settings ini biasalah untuk mengatur brightness-nya, kemudian instrumen panel brightness, kemudian team mode ada auto, night dan daytime, voice dan lain-lainnya. Kemudian kita bagian kiri, nah ini untuk mengatur berbagai volume, dan ada lagi nih fitur yang untuk menciptakan ambient di bagian ruang kabinnya, race mode deh, bukan race mode.
untuk beristirahat. Kemudian natural sound. Nah, Natural sounds have been enabled. Jadi ada suara hujan, angin, ombak, burung, petir, dan serangga. Tuh, jadi bisa Anda adjust gitu. Ini suara badannya yang besar, kemudian suara burung. Tuh, bisa diatur. Memang kalau mobil listrik itu harus bagi gimmick ya. Kemudian ada campfire. Nah, seakan-akan Anda lagi kemah, lagi camping. Nah, Anda bisa mengatur, bisa masuk ke sini nih. Seperti ini. Tuh. Dan tidak hanya ininya, tidak hanya head unit saja yang ada campfire, tapi dia ambient light-nya juga akan bermain gitu ketika di malam hari. Tapi lebih kelihatan malam hari sih memang. Oke. Ini untuk mengatur jok udah tadi. AC pun ada di bagian sini nih. Jadi banyak sekali. Tapi memang layar head unitnya ini tidak bisa diputar-putar seperti milik BYD. Oke, sekarang kita lihat bagian kelengkapan lainnya. Udah cukup rasanya membahas ini. Banyak banget emang di head unitnya. Di sini ada wire charging yang sangat besar. Kemudian ada 2 buah cup holder. Kemudian ada center console yang sangat besar. Tapi dia tidak ada lagi glove box di bagian situ. Jadi di sini hanya untuk menggantung barang nih, di sini. Dia nggak ada glove box. Kemudian untuk instrumen caster, dia menunya hanya satu seperti ini, nggak bisa diganti-ganti. Tapi dia ada berbagai tampilan sih, seperti kecepatan, kemudian range-nya, dan baterai itu dia tidak disajikan secara persentase, tapi secara grafik dan juga range aja. Kemudian ada informasi mode berkendara yang sedang digunakan sekarang, dan juga di bagian sini nih mobil dengan situasi lalu lintas sekitar ketika mobil ini berjalan. Jadi dia juga berfungsi nantinya sebagai fitur radar ADAS. Dan untuk bagian sini, ini untuk mengesen ada di bagian kiri, dan di bagian kanan adalah tuas persneling, transmisi, ya itulah pokoknya. PRND-nya ada di bagian sini. Dan untuk adaptive cruise control Anda bisa aktifkan. Jadi misalkan di D, udah masuk D, nah cruise control dia sekali lagi ke bawah. Nah, dia akan aktif untuk adaptive cruise control-nya. Kemudian untuk setirnya sendiri ini desainnya unik ya. Jadi dibilang flat bottom dan flat top, iya, tapi lebih ke arah gepeng gitu. Tapi lucu gitu, kecil dan nggak simetris, nggak benar-benar bulat sempurna gitu loh. Tapi bukan flat bottom, bukan flat top. Kemudian tombolnya ya ini di sini ada tombol sih, ini untuk membesarkan dan mengecilkan volume, dan ini untuk mengatur adaptive cruise control-nya, dan ada tombol lagi untuk mengangkat hand telepon, dan juga ada tombol favorit. Ya. Dan untuk membuka pintu dari bagian dalam itu dia menggunakan sistem electrical, jadi tidak menggunakan tuas lagi. Jadi tekan tombol di bagian sini, nah, dia akan terbuka. Tapi memang bukannya seperti BMW i7 sih yang dia bisa buka sendiri, jadi bukanya masih manual. Ini lebih ke arah Lexus ya. Kemudian bagaimana jika kalau akinya soak? Ada tombol lagi di bagian bawahnya, ini secara manual. Jadi aman aja. Kemudian jok bagian depan ini bisa diatur secara electrical, dan bagian depan ini dia punya massage chair. Ada di bagian sini nih. Untuk mengatur massage chair-nya, smart cabin. Nah, seat massage. Nah, ini untuk pijat. Ini dulu saya pernah coba di GWM Tech 500 ya. Agak aneh sih emang rasanya ketika berkendara terus dipijat. Karena biasanya belum pernah ada yang kayak gitu. Biasanya tuh hanya jok belakang yang ada kursi pijatnya. Kemudian dia juga ada aroma. Nah ini dia bisa dari mana dia munculnya? Dan ini dia juga ada aroma. Jadi selain kursi pijat, joknya ini bisa menyemburkan aroma parfum gitu. Yang biasanya itu ada tabung mesti di bagian bawah joknya itu. Jadi ketika habis mesti diisi ulang gitu. Oke. Nah, untuk joknya sendiri dia electrical, dan untuk posisi berkendaranya ini coba ya, dia bisa diatur secara teleskopik dan tilt yang sangat leluasa, dan secara overall ini pas dan sangat ergonomis. Bahkan untuk tinggi saya yang 170 cm yang termasuk tinggi, ini rasanya masih sangat pas. Apalagi dia didukung dengan ini nih, desain dashboard yang rendah. Semuanya tuh jadi terlihat gitu, visibilitasnya sangat baik. Berkat posisi duduk yang ergonomis dan visibilitas yang baik,
mengendarai Hypertech HT ini terasa sangat menyenangkan. Ya, benar sesuai ekspektasi saya ketika impresi stand up ya. Mobil ini mengasihkan ketika dikendarai. Nah, benar. Jadi karena dia posisi berkendaranya benar-benar ergonomis, kemudian letak dashboard rendah, dan dia minim blind spot, jadi rasanya tuh benar-benar wah, enjoy sekali menyetir mobil ini. Benar-benar iya, enak gitu loh. Benar-benar kualitas berkendara yang salah satu faktornya dari hal ini, posisi berkendara dan juga visibilitas berkendara yang baik. Tidak hanya itu, insulasi kabin juga menjadi faktor penunjang kenyamanan mobil ini. Dan salah satu faktor yang membuat mobil ini menyenangkan ketika dikendarai adalah kekedapan kabinnya. Ini bisa dengar, benar-benar hampir tidak ada suara yang masuk ke dalam kabinnya. Emang sih nggak ada mobil sekitar saya, tapi at least untuk suara road noise-nya itu nggak terdengar ke dalam kabin, hampir tidak terdengar. Ya, memang mobil ini mobil listrik yang dia tidak menimbulkan gemuruh ketika mobil ini berjalan dari mesinnya. Tapi salah satu penyebabnya adalah kaca double glass. Jadi kaca double glass itu ada di keempat sisi jendela, di pintu kanan depan, pintu kanan belakang, pintu kiri belakang, dan juga pintu kiri depan. Benar-benar di keempat sisi. Biasanya mobil-mobil yang menggunakan kaca double glass itu hanya bagian depannya saja. Bahkan hingga BMW i7 saja itu hanya kaca depannya saja yang double glass. Tapi di mobil ini keempatnya sudah menggunakan double glass, sehingga menghasilkan insulasi kabin yang benar-benar outstanding ini. Wow. Kemudian, bagaimana dengan karakter suspensinya? Untuk suspensi sendiri dia cenderung ke arah empuk dan membuai ya dibandingkan stiff. Ini nggak stiff rasanya, tapi untuk sebuah mobil listrik memang banyak sekali karakter yang seperti ini gitu untuk karakter suspensinya. Tapi empuknya itu tidak sampai yang lemah gitu. Ini masih sangat terprediksi semuanya dan tergolong nyaman. Nah, kemudian bagaimana dengan handlingnya? Oke, kita tes langsung. Ya, ada body roll dikit, tapi terprediksi gitu loh. Handlingnya tetap terprediksi. Dan juga mobil ini karena dia dilengkapi baterai di bagian kolong, jadi dia memiliki center gravity yang baik. Jadi benar-benar terasa gitu. Dia ada limbungnya set, tapi ngikut gitu mobilnya, nggak yang lari kemana-mana gitu. Jadi secara overall dia suspensinya terbilang positif dan nggak ada keluhan sama sekali. Klaim dari Aion cukup berani. Dalam sekali pengisian daya, mobil ini sanggup berjalan lebih dari 600 km. Lantas, apakah hal tersebut valid? Aion cukup berani mengklaim jarak tempuh mobil ini. Mereka menyebutkan bahwa Hypertech HT ini mampu menjelajah sejauh 600 km dalam sekali pengisian daya penuh. Bahkan itu plus-plus, jadi bisa lebih lagi. Dan berdasarkan metode NEDC ya. Oke. Tentu saja kita tidak langsung percaya gitu saja ya terhadap klaim tersebut. Dan berkaca dari beberapa mobil asal Tiongkok yang sudah pernah kami tes, itu memang acap kali overclaim. Lantas apakah Hypertech HT ini juga overclaim dari Aionnya? Nah, kami sudah melakukan pengetesan. Untuk konsumsi energinya, angka terbaik dari mobil itu mencapai 7,3 km per kWh. Itu untuk konsumsi energinya. Itu irit loh. Itu artinya angka yang mungkin setara dengan Wuling Cloud EV dengan tenaga motor listrik yang jauh di bawah ini. Ini 136, Wuling Cloud EV itu 136 horsepower, mobilnya sekitar 330 horsepower, torsinya juga 430 Nm dan bobotnya juga lebih berat. Oke, langsung saja kita kalikan dengan kapasitas baterai yang mencapai 83 kWh. Bukan kapasitas baterai yang kecil memang. Dan hasilnya adalah 605,9 km berdasarkan pengetesan kami ya.
Yang artinya mobil ini tidak Ion ini tidak overclaim sama sekali terhadap haptic catch ini. Bahkan angka pengetesan kami sedikit di atas klaim mereka, jadi sedikit underclaim. Wow, rasanya ini mobil Cina salah satunya yang pernah kami tes itu underclaim, selebihnya itu overclaim. Selain itu, tangkapan daya fast charging mobil ini terbilang hebat. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa Hypertech HT ini dia mampu menangkap daya DC fast chargingnya sangat besar, dan saya sudah melakukan pengetesan dari 20% sampai 100% di SPKLO fast charging milik PLN yang 200 kW ya. Dan saya hanya menghabiskan waktu 57 menit saja dari 20% sampai 100%. Wow, artinya benar berarti klaimnya Ion juga, dia mampu menangkap daya begitu besar. Dan juga selain itu dia juga dilengkapi dengan fitur standar bagi mobil listrik modern, yaitu V2L dengan output daya 3,3 kW. Lantas, bagaimana dengan performa dari mobil listrik terbaru asal Tiongkok ini? Dan performanya juga tidak main-main. Memang tenaga motor listriknya mobil ini terbilang besar. Dia lebih besar dibandingkan Ioniq 6 dan juga BYD Seal yang non-performance ya. Dia tenaganya mencapai 335 HP dan torsinya 430 Nm. Oke, memang torsi memang tidak sebesar Ioniq 6. Tapi rasanya untuk angka akselerasinya pun masih sangat mumpuni. Karena berdasarkan pengetesan kami dengan menggunakan alat berbasis GPS, 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam waktu 5,95 detik, yang artinya tidak sampai 6 detik. Wow. Ini mobil potensial sekali sebenarnya. Dia konsumsi energi baik, range-nya baik, kemudian kemampuan pengisian daya juga sangat mumpuni, dan performanya juga tidak main-main. Akan tetapi, tentu mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Yang pertama adalah visibilitas untuk bagian depan tuh udah bener-bener bagus sebenarnya, nggak ada keluhan sama sekali. Tapi sayangnya ya konsekuensi dari sebuah SUV coupe adalah itu tuh, visibilitas kaca belakangnya yang terbatas. Apalagi mobil ini dia dilengkapi dengan kaca film belakangnya tuh gelap, jadi rasanya tuh nggak begitu kelihatan untuk bagian belakangnya. Tapi untungnya mobil ini dilengkapi dengan kamera 360 yang begitu sigap. Ketika Anda parkir, ketika Anda belok menggunakan sen, itu dia akan langsung aktif di layar head unitnya. Kemudian yang kedua adalah, ya ini sebenarnya preferensi masing-masing sih. Anda suka atau tidak itu preferensi, tapi menurut kami tombol fisik di mobil ini sangat minim, sehingga ya semua pengaturan tuh diletakkan terintegrasi dengan layar head unitnya yang terkadang tuh apa ya, kurang nyaman gitu loh. Dan Anda ketika berkendara seperti ini ya terdistract gitu loh jadinya. Kemudian biasanya kalau mobil yang dilengkapi dengan tombol fisik yang minim dan semua diletakkan di bagian head unitnya, sistem entertainmentnya, itu dia dilengkapi dengan fitur voice command. Nah, fitur voice commandnya ada sebenarnya mobil ini. Coba ya. Hello baby. I'm listening. Close panoramic. Sorry, the function is unavailable. Jadi kurang apa ya? Kurang fungsi gitu loh si voice command. Voice command itu saya sudah tes, dia hanya bisa misalkan Anda ingin menelpon dan smartphone Anda terhubung dengan Bluetooth atau Apple CarPlay gitu, itu bisa. Tapi kalau fungsi-fungsi lain itu belum bisa. Kemudian kemarin saya juga di gang, masuk ke gang, saya tuh bingung. Ini lipat spionnya di mana ya? Oh, ternyata ada di smart cabin. Outside rearview mirror baru default. Aduh, itu butuh effort gitu loh ya. Dan ya itu,
lembaga keselamatan uji tabrak Eropa itu kini sudah mengharuskan mobil-mobil keluaran terbaru itu mengadopsi tombol fisik yang banyak. Ya itu alasannya, agar pengemudi tidak terdistract dan tidak membahayakan. Tapi ya itu kembali lagi semua ke preferensi masing-masing. Mungkin Anda suka yang seperti ini ya go on, tapi ada juga mungkin yang kurang suka, kurang nyaman, ya itu selera memang. Dan beginilah kesimpulan kami terhadap Ion Hypertech HT ini. Oke, secara kesimpulan, Ion Hypertech HT ini dia potensi besar sebenarnya. Dia memiliki range harga di antara BYD Seal yang biasa ya, dengan Ioniq 5. Dia mengisi kekosongan itu. Saat video ini dibuat, itu masih dalam tahap perkenalan, 685 juta rupiah, yang artinya value for money menurut kami. Memang dia bukan mobil listrik Cina yang entry level, tapi udah yang lebih ke flagship gitu ya. Tapi secara overall, dia mampu menawarkan berbagai kelebihan seperti kualitas berkendara yang sangat baik, kemudian suspensi juga nyaman, yang paling penting adalah range-nya itu sesuai klaim. Ini pertama kali saya mengetes mobil listrik Cina itu sesuai klaim, bahkan dia underclaim sedikit. Kemudian performanya juga luar biasa, kemampuan pengisian daya juga sangat baik, dan fitur yang sangat berlimpah. Memang ada satu hal yang saya tuh masih masih perhatiin mulu, masih mencoba menerka gitu loh desain eksteriornya, karena ya itu kadang mobil ini mirip Tesla Model X, kadang mobil ini mirip Porsche Cayenne Coupe gitu. Ya itulah, mobil asal Tiongkok tuh teknologi bagus, cuman masalah identitas tuh masih ya so-so lah. Tapi di samping itu, mobil listrik ini, mobil Hypertech HT ini dia worth to buy dan sangat potensial. Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Ion Hypertech HT. Klik like jika menyukai video ini, subscribe bila ada belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodiver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.